Review jujur Poco X7 Pro setelah 14 bulan penggunaan, apakah ponsel ini masih worth it dipinang di tahun 2026 ini? Dan apakah ponsel ini masih bisa dikatakan rajanya 4 jutaan mengingat ponsel-ponsel di kelasnya dengan RAM 12GB dan ROM 512GB harganya sekarang sudah menyentuh 5 jutaan. Ini adalah Poco X7 Pro saya sudah menggunakan ponsel ini kurang lebih 14 bulan dari tahun kemarin di bulan Maret kalau nggak salah. Dan sekarang ini sudah genap 14 bulan saya menggunakan ponsel ini. Nah, cukup banyak ternyata dari kalian yang saya lihat di komentar saya itu masih tertarik dengan Poco X7 Pro dan menanyakan apakah ponsel ini masih worth it jika dibandingkan dengan Poco X8 Pro. Karena dengan harga yang kurang lebih sama, sekitar 4.800.000, 4.900.000 atau 5 jutaan, untuk Poco X8 Pro itu kalian hanya mendapatkan RAM 8GB dan storage itu 512GB. Tapi untuk Poco X7 Pro ini sudah RAM-nya 12GB dan ROM-nya 512GB. Bahkan ketika saya take video ini, Poco X8 Pro itu kan lagi goib-goibnya. Nah, saya lihat untuk harga RAM 8GB dan ROM 256GB itu malah tembus 5,3 juta. Itu saya rasa sangat tinggi banget untuk sebuah Poco X8 Pro dengan RAM dan ROM yang sejumlah itu, seperti itu. Nah, dari sini memang saya ingin membahas mengenai harga price to perform rasionya, karena untuk Poco X7 Pro sendiri memang cuma ada satu varian yaitu RAM 12GB dan ROM 512GB dan harganya kalau saat ini ya sekitar 4,8, 4,9 seperti itu. Untuk kompetitornya atau yang terbaru Poco X8 Pro, kalau kalian menginginkan yang 12GB RAM dan 512GB ROM, harganya itu sekarang sekitar harga resminya ya 5,8 juta. Tapi entahlah sekarang harganya berapa karena barangnya lagi susah banget dicari. Dan kalau kalian beli dari third party seller, bukan official shopnya, saya rasa harganya akan melonjak sampai 6 juta sekian seperti itu. Dan menurut saya sudah nggak worth it sih untuk Poco X8 Pro yang versi 12GB RAM dan 512GB ROM. Nah, untuk performanya, ponsel ini sudah menggunakan MediaTek Dimensity 8400 Ultra, kemudian RAM-nya itu sudah berjenis LPDDR5X, dan storage-nya itu sudah UFS 4.0. Secara performa, kalau dibandingkan dengan Poco X8 Pro, ini saya rasa nggak ada perbedaan yang cukup signifikan. Untuk skor Antutu-nya sendiri, saya bisa dapatkan di kisaran 1,8 sampai 2 jutaan, sedangkan untuk Poco X8 Pro Max ini klaim dari Poco itu di kisaran 2,2 sampai 2,3 juta. Ya mungkin untuk aktualnya ini plus minus 100 sampai 300 ribu poin menggunakan Antutu 11. Nah, dengan konfigurasi seperti ini, saya rasa Poco X7 Pro ini masih bisa melibas aplikasi apapun hingga katakanlah 4-5 tahun ke depan. Termasuk untuk game, untuk saat ini game-game itu hampir semua bisa dijalankan rata kanan. Sebenarnya masalah terbesarnya adalah CPU throttling atau limit, karena secara performa ini sudah mumpuni banget untuk semua aplikasi bahkan game, tapi memang ketahanannya terhadap panas ini masih nggak terlalu bagus menurut saya. Pengalaman saya, suhu tertinggi di Poco X7 Pro ini ketika saya mainin game Enfield rata kanan dan juga saya mainin G Arena Delta Force kalau nggak salah, itu suhunya menyentuh 46 derajat koma sekian seperti itu. Dengan suhu setinggi itu, saya rasa CPU-nya akan cepat throttling, paling bisa mempertahankan FPS tertingginya itu di antara 5-8 menit, sisanya dia akan naik turun seperti itu. Jadi kalau kalian ingin mengeluarkan performa terbaik dari Poco X7 Pro, kalian harus nambah external cooler sendiri. Dan itu saya rasa nggak terlalu mahal sih, berapa ratus ribu sih, 200, 300 seperti itu yang cukup baik external cooler. Tapi untuk saya sendiri karena memang saya bukan gamer hardcore, saya sudah cukup puas dengan performanya seperti itu. Toh lagian kalau limit dia tidak turun banyak seperti itu. Misalnya dari 60 turun ke 40 atau 50, itu bagi saya masih cukup oke. Tapi untuk kalian mungkin tidak terlalu senang seperti itu, jadi saya rasa kalau kalian ingin memaksimalkan performa ponsel Poco X7 Pro ini, ya tentunya kalian butuh cooler eksternal. Nah, untuk build quality-nya, karena ponsel ini hanya menggunakan frame itu dari plastik dan back cover itu juga plastik, saya rasa ketika dipegang ini rasanya nggak sesolid dari ponsel-ponsel yang sudah menggunakan metal dan back cover atau backcase-nya itu menggunakan kaca seperti di Poco X8 Pro. Tapi sebenarnya lama-kelamaan juga saya sudah terbiasa dengan ponsel-ponsel plastik seperti ini, walaupun memang secara overall feel-nya itu solid banget, tapi memang
Ada perbedaan dari ketika kalian megang ponsel yang berbahan metal yang kesannya premium dengan ponsel yang menggunakan bahan plastik seperti itu. Ya memang ada perbedaan sih. Dan ini yang nggak akan bisa disamai Poco X7 Pro dengan Poco X8 Pro karena Poco X8 Pro ini build quality-nya ini naik signifikan menggunakan frame metal dan back cover itu menggunakan kaca. Nah, untuk layarnya sendiri, ponsel ini menggunakan layar 6,67 inch. Ini lebih besar daripada Poco X8 Pro yang hanya menggunakan layar 6,59 inch. Tapi memang penurunan layar ini tidak akan membuat Poco X8 Pro ini mengecil secara signifikan alias sangat ergonomi di tangan. Kalau saya komparasikan dimensinya, ini cuma selisih 0, sekian milimeter atau beberapa milimeter seperti itu untuk panjangnya. Jadi overall kalau misalnya kalian mengincar Poco X8 Pro karena dia lebih kecil dibandingkan Poco X7 Pro, saya rasa nggak akan ada perbedaan yang signifikan. Untuk teknologi layarnya tidak ada perbedaan ya antara Poco X7 Pro dan Poco X8 Pro. Semuanya masih menggunakan AMOLED, tapi untuk tingkat kecerahannya ini sedikit berbeda. Nanti saya akan attach di video ini berapa. Tapi untuk perlindungan kacanya masih menggunakan Corning Gorilla Glass 7i. Dan kalau kalian seperti saya tidak menggunakan tempered glass atau pelindung layar seperti itu, kalian akan mendapati gorisan-gorisan kecil. Dan ponsel saya ini beberapa kali jatuh dengan bagian layar menghadap ke bawah, dan walaupun menghasilkan goresan yang cukup kerasa juga ya di layar Poco X7 Pro saya, tapi overall masih bisa melindungi panel AMOLED-nya dengan cukup baik sehingga tidak ada yang namanya lightsaber ataupun gangguan terhadap panel AMOLED-nya secara langsung. Beralih ke sisi kamera, untuk kameranya sebenarnya hasil fotonya itu sudah cukup bagus ya, karena Poco X7 Pro ataupun Poco X8 Pro ini menggunakan sensor Sony IMX882. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika saya merekam dengan Poco X7 Pro ini, ketika berjalan kayak gitu, ini getarannya masih kerasa. Jadi kalau kalian ingin menghilangkan getaran ketika merekam di Poco X7 Pro, kalian bisa menggunakan kamera ultrawide-nya yang hanya support 1080p 30 fps, sedangkan kamera utamanya itu sudah sampai 4K 60 fps. Jadi kalau kalian ingin menghilangkan getaran-getaran tersebut, kalian harus berjalan sangat pelan, atau kalian bisa menggunakan gimbal sehingga hasil rekamannya bisa sangat mulus. Tapi overall secara kualitas hasil rekamannya sebenarnya sudah cukup baik. Nah, saya sudah buat detail mengenai review kamera di Poco X7 Pro setelah 1 tahun penggunaan. Kalian bisa lihat linknya ada di deskripsi. Nah, untuk sistem operasinya pada awalnya Poco X7 Pro ini menggunakan HyperOS 2 Android 15, dan di akhir tahun kemarin Android-nya itu upgrade ke HyperOS 3 dengan Android 16. Overall saya tidak merasakan bug yang gimana-gimana seperti itu. Walaupun memang banyak yang mengeluhkan bug, tapi jujur saja saya tidak terlalu merasakan bug yang sangat mengganggu. Dan ini terakhir diupdate itu di bulan Februari kemarin dengan patch security keamanan itu di bulan Februari juga. Hingga saat ini, hingga bulan Mei ini belum ada upgrade lagi, tapi untuk aplikasi-aplikasinya biasanya diupdate secara reguler. Tapi untuk yang lainnya seperti security patch atau lainnya seperti itu, dia tidak ada upgrade yang major update atau update yang signifikan untuk ponsel ini. Overall saya cukup puas dengan HyperOS di Poco X7 Pro ini. Nah, terakhir mungkin saya akan membahas baterai dan charging speed-nya. Untuk saya yang pengguna kasual, saya tidak terlalu banyak ngegame, saya bisa menggunakan ponsel ini itu kurang lebih 2 hari. Dengan penggunaan harian itu bisa mendapatkan screen on time antara 2-3 jam. Dan overall saya sudah puas dengan performa HP yang seperti ini. Kalaupun kalian ingin menggunakan ponsel ini untuk ngegame, kalau saya itu game-game ya tipis-tipis lah kayak Mobile Legends ataupun Genshin Impact seperti itu, mungkin harian itu saya cuma menggunakan 30 atau 45 menit, saya masih bisa menggunakan ponsel ini itu sampai 1,5 hari. Tapi kalau kalian ingin menggunakan ponsel ini dalam sesi ngegame yang cukup lama, apalagi menggunakan paket datanya, saya itu paling mendapatkan penggunaan itu cuma sekitar ya 1 harian seperti itu dengan screen on time sekitar 5-6 jam. Dan overall setelah 14 bulan penggunaan, baterai health saya turun 2% ke 98% dengan siklus itu 230 kali.
Tidak ada yang spesial dari baterai saya, kalau charging itu saya fullin aja sampai 100%, nggak saya batasin seperti itu. Apakah baterai health seperti ini dengan cycle 230 ini buruk? Ya, saya rasa enggak juga sih, tapi ini normalnya HP Poco aja, karena biasanya setiap 125 kali siklus dia akan turun 1%. Jadi kalau siklus baterai kalian sudah menyentuh 125, sebentar lagi pastinya akan turun 1%. Kalau sudah 250-an atau ya mendekati itulah, pastinya akan turun 2% dan sebagainya. Well, sebagai penutup, kalau kalian mencari ponsel yang powerful dan budget friendly, menunggu Poco X8 Pro yang goib ini nggak segera restock, saya rasa mengambil Poco X7 Pro ini bisa menjadi solusi yang tepat. Karena kalian akan langsung mendapatkan RAM 12GB dan ROM 512GB, yang mana sangat-sangat penting untuk kalian yang suka ngegame di ponsel ini. Dan yang terjelas harganya itu jauh lebih murah daripada Poco X8 Pro yang versi 12GB RAM dan 512GB ROM. Apalagi nanti akan ada sale 5.5, kalian bisa memanfaatkan sale tersebut untuk mendapatkan Poco X7 Pro ini semurah mungkin. Nah, kalau kalian ada pertanyaan mengenai Poco X7 Pro atau masih ada yang belum jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar.